Begini aja ya Abbas, nggak ketemu nih kayaknya. Kita tunjuk satu hakim untuk menyelesaikan perkara kita berdua. Saya atas nama negara, engkau atas nama pribadi. Katanya Sayyidina Abbas, hakimnya si fulan. Langsung Sayyidina Umar sama Sayyidina Abbas datang kepada hakim yang ditunjuk. Singkat kisah, diputuskan perkara. Katanya hakim, ya Amirul Mukminin Umar. Sayyidina Umar marah, mukanya merah. Apa kata Sayyidina Umar? Di meja hijau ini jangan sebut aku dengan sebutan Amirul Mukminin, tapi sebut namaku dengan sebutan Umar, karena tidak ada bedanya aku dengan Abbas di meja hijau. Subhanallah. Akhirnya diputuskan yang benar adalah Abbas dan engkau yang salah, karena tidak bisa orang membeli rumah kecuali atas keridoan si penjual dan pembeli. Yang kalah siapa? Yang kalah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi pemegang Quran beda, pemimpin yang hafal Quran beda. Beliau datengin Sayyidina Abbas, beliau katakan, maafkan aku wahai paman Rasulullah, aku salah. Kalau begitu aku biarkan kau menempati rumah itu. Sayyidina Abbas menangis dan memeluk Sayyidina Umar, terus mengatakan, engkau lebih mahal dibanding rumah itu wahai pemimpin pemegang Al-Quran. Kata Sayyidina Abbas, aku wakafkan rumahku untuk Masjidil Haram. Subhanallah. Itulah manfaatnya kalau pemimpin banyak baca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Insyaallah. Kiai Jazir, lanjut lagi. Silakan, fadhol Kiai. Ya, satu hari Abdullah bin Mubarak itu dari umrah, beliau mau ke Palestina. Di tengah jalan dia melihat seorang perempuan sendirian mengendarai onta di tengah padang pasir yang luas. Maka diucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Wanita tadi menjawab, Salamun qaulamir rabbir rahim, dalam surah Yasin itu. Maka ditanya lagi, ibu ini dari mana mau kemana? Jawabnya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, ibu ini dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Ditanya lagi, ibu sendirian apa tidak takut tersesat jalan? Jawabnya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ditanya lagi, apakah ibu tidak takut dirampok orang? Jawabnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terus sepanjang jalan setiap pertanyaan dijawab dengan ayat Quran. Sampai di tepi kota Palestina, Abdullah bin Mubarak menemukan cara supaya ibu ini mau berkata-kata selain ayat Quran. Ketika melihat ada 3 pengendara kuda mendekat, ditanyalah ibu ini, Bu, apakah 3 pengendara kuda ini saudara keluarga ibu? Jawabnya perempuan tadi mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Oh, berarti dia itu anaknya ibu. Ketemu cara ini. Coba dipanggil anak pertama. Coba kalau bisa panggil anaknya dengan ayat Quran. Perempuan tadi memanggil, ya Yahya, khudil kita babi kuwah. Berpaculah dia dengan kuda. Ternyata anaknya namanya Yahya. Ya gitu ya. Ya. Sampai anak kedua dipanggil namanya Ibrahim, anak ketiga namanya Musa. Semuanya dengan ayat Quran. Sehingga Ibnul Barok bertanya kepada anak-anaknya, ibumu ini sejak aku ketemu tadi sampai sekarang belum pernah menjawab pertanyaanku kecuali dengan ayat Quran. Bukan anaknya yang menjawab, ibunya. Apa jawabnya? Wattamat kalimatur rabbik, telah sempurna kalimat Tuhanmu. Kenapa buat kalimat baru? Ya.
Wallahu anzala ahsanal hadis. Allah sudah menurunkan sebaik-baik perkataan. Kenapa harus membuat kata-kata baru? Nah, ini kisah yang ayat panjang sekali. Setiap pertanyaan jawab Al-Quran. Ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu jawaban segala persoalan. Kalau kita bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas hafal, semua persoalan hidup pasti kita temukan jawabannya di situ. Pasti kita temukan jawab. Kita tidak akan jadi orang yang bingung. Tadi seperti kisah Musa, Sayahdin, menjadi orang yang selalu mendapat jalan, menjadi orang yang selalu mendapat petunjuk. Oleh karena itu sangat tidak pantas kalau kita tidak belajar Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa jangan lupa siap-siap di depan layar kaca saudara. Habis yang berikut ini segmen kita, segmen berobat dengan Quran. Saya tahu salah satu kesusahan negeri ini adalah penyakit. Insya Allah walaupun seutama-utama adalah bukan berobat, seutama-utama ketika sakit adalah bersabar, ridho, bersyukur, ikhlas. Tapi tentu saja kalau nawa itu kita karena Allah, supaya kita bisa beribadah lebih enak lagi, kenapa tidak kita berobat? Dan berobatlah dengan cara-cara yang terbaik, yakni dengan Quran. Dan kita akan berobat insya Allah di segmen yang berikut dengan apa yang belum dipelajari minggu yang lalu, yakni dengan salawat ya, tip ya, salawat yang penyembuh. Insya Allah mudah-mudahan hadirin siapkan diri Anda, siapkan hati Anda, siapkan pikiran Anda, siapkan juga untuk anggota keluarga yang sakit. Kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan seluruh pintu rahmatnya buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan jangan lupa pula pemirsa yang ada di rumah, kemarin sempat bertanya untuk beberapa ayat-ayat yang mampu menyembuhkan beberapa penyakit. Jangan lupa juga siapkan catatan. Sekaligus nanti di setiap segmen kita akan kembali hadirkan wirid-wirid yang dijasakan kepada Ustadz Yusuf Mansur dan dibagi kepada kita, yaitu Ustadz wirid yang juga ada beberapa doa-doa yang perlu Anda catat nanti. Dan insya Allah di segmen terakhir nanti Ustadz Yusuf akan mengulangi lagi ayat-ayat mana yang akan memberikan kesembuhan bagi Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bapak yang rahmati Allah, betul pemirsa, hasbi rabbi. Jadi saya cerita sedikit tentang kronologi konten dari live-nya TV One. Jadi Yusuf Mansur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan keyakinannya sendiri atas apa-apa yang telah diajarkan kepada masyarakat. 4 bulan hampir berturut-turut Kiai, kepala saya itu sakit kepala. Dan sakit kepalanya itu nyengkrem gitu. Jadi kalau sudah sakit kepala itu nyengkrem. Allahu Akbar. Lah, kayak permen karet nempelnya gitu. 4 pekan terakhir malah nggak hilang-hilang 24 jam. Rupanya saat itu saya tetap butuh guru. Saat itu saya tetap butuh kiai. Saat itu saya tetap butuh sosok yang bisa memberikan pengetahuan tambahan dan memperkuat keyakinan saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bukan sembarang guru. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bukan sembarang orang alim. Tapi Allah utus Syekh Wahbah Zuhaili datang ke tanah air. Di saat saya sudah akan masuk MRI, scan kepala, dikhawatirkan akan ada ini, ada itu. Karena diagnosanya juga sudah ke sana. Ada pengantalan darah pula. Sedangkan kita tahu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat di umur 40 tahun. Kemudian Habib Munzir dengan sakitnya, Allah kemudian sayang pada beliau. Allah pengen ketemu lebih cepat dengan beliau juga di usia 40 tahun. Yusuf Mansur 37 nih, 38 loh, 3 tahun lagi gitu. Subhanallah. Saya nggak mau cek tadinya, tapi ya karena ibadah, bismillah cek. Cek pertama hasilnya bad news.
Hasil cek pertama, Masya Allah, la barakallah. Saya bilang sama Allah, inilah saatnya saya juga menjalankan apa yang saya ajarkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya jajal dah tuh. Sedekah ini, sedekah itu. Kita bersihin dah. Kita bersihin lemari, kita bersihin garasi. Kita bersihin. Berharap Allah SWT menukar dengan kesehatan. Allah panjangin umur saya. Saya masih cinta sama jamaah semua. Bukan berarti saya nggak cinta sama Allah. Tapi saya bilang, ya Allah, saya belum cukup amal. Tolong kau panjangkan saya dalam kesehatan. Alhamdulillah, rupanya fadilah sedekah dan doa dari jamaah semua yang tahu bahwa saya sedang sakit adalah didatangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala saya wahbah. Malam itu, siang itu saya masih di rumah sakit. Saya langsung cabut info, saya bilang, saya pulang dulu, saya mau jemput Kiai punya guru, begitu. Kepala tuh masih pusing. Tapi subhanallah ya, emang itu busro aja bisa jadi syifa. Kegembiraan itu bisa jadi syifa. Begitu dicabut selang infusan, kemudian saya berangkat menuju ke bandara, walaupun nggak keburu akhirnya, saya merasakan hari itu sepanjang sejarah hidup saya di tahun terakhir, hari itu saya tidak merasa pusing sama sekali. Saya pikir jangan-jangan ini karena mahabbah sama Syekh Wahbah ini. Jangan-jangan ini mahabbah sama guru. Malamnya saya bilang sama Syekh, antum jangan pulang Syekh. Karena aneh ini antum datang sehat, jangan pulang. Uskun huna fi Indonesia hatta mautak. Jangan pulang sampai antum ini meninggal. Syekhnya ketawa. Wah, anak punya bini katanya di sono. Kalau aneh nggak pulang gimana dia bilang. Dicatatinlah ayat-ayat syifa itu. Hadiah dari Allah berupa Syekh Wahbah punya ijazah itulah yang ajastu lakum. Inilah yang kemudian saya ijazahkan lagi pada saudara semua. Dan memang cer. Saya seperti kembali lagi gitu. Bukan cuma kembali sehatnya, tapi kembali memori-memori bahwa kita bisa sembuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan Quranul Karim. Tentu yang di awal-awal kayak Ustadz Sabri, Ustadz Rahimi, yang ustadz-ustadz di awal mengingat ketika ada seorang ustadz pamit sama saya. Ustadz Duna, pamit, sekalian pinjam mobil. Mau kemana? Ini anak kita mau ke rumah sakit. Udah didoain belum? Ya nanti sambil jalan. Kalas, dah. Bawa ke rumah saya. Dibawalah dua anak itu ke rumah saya. Lalu saya bilang, mana santri-santri senior? Masuk ke kamar saya. Santri senior masuk ke kamar saya. Lalu saya bilang sama santri-santri saya, yang begini ini hidup lagi gitu loh. Hidup lagi. Saya udah hampir lupa juga. Saya pikirannya karena udah mulai kaya dikit begitu. Sombong mah ada. Udah mulai kaya dikit, jemaah juga udah mulai banyak yang kaya. Yang diinget tuh Singapura. Sebel juga gitu. Demi Allah saya nggak terlalu seneng gitu. Nggak terlalu senang, walaupun dibayari itu nggak terlalu senang. Ustadz, cek Singapura, antum jangan sampai sakit. Ustadz, cek Malaysia. Ada lagi yang ngomong, Ustadz, ayo kita ke Australia. Ini kok nggak ada yang ngingetin aku kepada Allah ya? Saya rindu juga gitu loh. Ini kok nggak ada yang ngingetin saya sama Allah ya? Jemaah saya sayang tapi malah menjerumuskan sebenarnya. Sampai kemudian datanglah Syekh Wahbah Zuhail lalu mengatakan A, B, C, dan D yang hari ini kita akan praktek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis itu rasa sakit kepalanya tetap datang. Tapi saya bilang itu seperti orang yang bertamu jarak kira-kira 10 meter. 10 meter, 9 meter saya baca salawat yang diwariskan oleh Syekh Wahbah kepada saya. Itu nggak jadi datang. Setiap kali datang nggak jadi datang. Setiap kali datang nggak jadi datang. Tadi di Istiqlal, Kiai Jazir saksinya. Saya bilang, saya nih udah mulai nempel lagi sakit kepalanya. Istiqlal, semuanya, ayo pegang kepala masing-masing. Anggap saja pegang kepala saya. Lalu saya pimpin membaca salawat untuk diri saya. Kembali lagi doanya kepada yang mendoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tangan masih di kepala, sakit kepala sudah hilang. Dan saya bisa datang ke sini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lah, ini segmen ini saya berbagi dulu supaya saudara-saudara siap. Secara filosofi, secara hikmah, bahwa tidak ada dukun di sini. Yang ada adalah cara-cara yang syar'i, yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masukin itu dua anak ke kamar saya minta santri senior khataman Quran. Lalu saya bilang, satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri, satu pegang kepalanya, satu pegang kaki kanan, satu pegang kaki kiri. Ayo kita baca ayatul syifa. Wa nunazzilu minal